pelaku terorisme gitu ya. Banyak yang mengusulkan bahwa tindakan mereka sangat istilahnya sangat keji gitu ya, menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa, bahkan yang banyak yang mengusulkan untuk tindakan hukuman mati. Ini memang jadi pro kontra ya, pro kontra di mana di beberapa negara besar itu hukuman mati ini memang dipertimbangkan. Namun memang kita harus melihat, kalau ini dari sisi saya pribadi, saya harus melihat bahwa kalau memang itu berat dan kemudian setelah dipertimbangkan ini membawa dampak yang akan lebih besar, jauh lebih besar lagi, saya rasa hukuman mati itu perlu dipertimbangkan. Gitu. Dipertimbangkan artinya dipertimbangkan untuk dilakukan gitu ya. Nah, berapa nilai program-program BNPT di mata Ibu? 1 sampai 10. 7. 7 Bu? Ya. Kenapa 7? Karena kalau saya jawab 9 atau 10, tidak ada upaya BNPT untuk memperbaiki lagi. Jadi saya yakin BNPT akan bisa punya nilai 9 ataupun perfect. Tapi tidak saya katakan karena apa? Saya pengen BNPT melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, harapan dari Ibu nih untuk masyarakat di Indonesia gitu ya, agar tetap patuh hukum juga, terus melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan juga mengedepankan hak-hak asasi manusia, Bu. Harapannya gimana? Mungkin satu kalimat pendek. Indonesia harmoni. Indonesia harmoni. Ya, jadi ketika Indonesia harmoni seperti launching kalimat tagline yang di-launching oleh Pak Kepala BNPT ini, saya setuju sekali. Indonesia harmoni itu adalah kata kunci. Harmoni di situ harmoni apa? Harmoni lahir batin. Harmoni lahir batin itu bagaimana di situ ada kecerdasan hati, kecerdasan pikiran yang memahami bahwa kita adalah bagian dari masyarakat bernegara, yang kita juga dalam negara hukum, kita masyarakat bagian dari masyarakat yang bersosial. Kita tahu kita ada di negara Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kita ada keberagaman di sana dan harus ada toleransi di dalamnya. Saya rasa cuma satu, Indonesia harmoni. Indonesia harmoni. Halo, apa kabar Sobat Damai? BNPT hadir, harmoni aman damai indah rukun. Bersama saya Adam Surya Negara, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang pastinya istimewa di setiap episodenya. Nah, wanita di zaman sekarang ini mungkin seringkali insecure gitu ya, masalah penampilan dan lain-lain. Tapi itu nggak salah juga. Namun, alangkah lebih cantiknya lagi diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang memang memberikan nilai-nilai positif terhadap wanita-wanita juga di luar sana. Seperti contoh ada seorang wakil rakyat wanita yang memberikan dukungan kepada mitra deradikalisasi BNPT untuk bisa dapat kembali bermasyarakat. Siapakah beliau? Faktanya narasumber kali ini dulunya terkenal sebagai seorang santri cantik. Langsung aja kita sapa Ibu Eva Liliana selaku anggota Komisi 3 DPR RI. Ibu, selamat datang. Makasih. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya juga mau mengingatkan ke Sobat Damai semua bahwa setiap episode podcast Cafe Toleransi ini, saya dan juga Ibu Eva ini sudah melakukan tes swab antigen dan juga hasilnya negatif. Jadi kita sehat-sehat semua. Dan biar lebih enak lagi ngobrolnya, mungkin kita bisa lepas maskernya, ya, Ibu. Betul itu. Aduh, kita kalau mau ngobrol sambil pakai masker ini memang jadi agak belepotan. Belepotan, bengap Bu ya. Iya. Oke, Bu Eva ini kan Bu Eva ini sebagai wakil rakyat gitu ya, khususnya di Komisi 3. Iya. Nah, ini kan menaungi bidang hukum juga, terus hak asasi manusia juga, keamanan juga. Nah, selama Ibu menjabat di Komisi 3 ini mungkin apa sih Bu tantangan terberatnya, apalagi kan Ibu wanita gitu ya? Iya, saya rasa kalau bicara soal tantangan itu dinamis Mas Adam. Jadi
tantangan pada bulan lalu dan tantangan pada bulan sekarang itu pasti berbeda. Iya. Tergantung bagaimana dan apa yang kita hadapi saat itu ya. Kalau tantangan secara general sebagai anggota legislatif perempuan, saya rasa kita kan startnya berbeda dengan legislatif atau aktivis atau siapapun yang aktif di ranah publik. Antara perempuan dan laki-laki kan startnya memang berbeda. Nah, ketika keran untuk aktivis ataupun siapapun yang aktif di publik, ya dalam hal ini politisi gitu ya, perempuan itu sudah dibuka kerannya, maka ini kita pun harus melakukan satu percepatan gitu. Nah, menurut saya tantangan tersendiri adalah bagaimana kita memantaskan diri sebagai wakil rakyat, baik itu perempuan dan laki-laki itu sebetulnya sama, menurut saya sama gitu. Yang perlu kita menjadi tantangan bersama tidak hanya perempuan adalah bagaimana kita bisa memegang kepercayaan dan amanah dari rakyat yang memilih kita dan bangsa yang kemudian juga sudah mempercayakan pada kita, amanah pada kita untuk sebagai wakil rakyat. Saya rasa itu. Keluarga, anak mendukung pastinya. Alhamdulillah keluarga mendukung, anak-anak sudah paham betul dan ketika, nah ini menjadi satu catatan dan mungkin ini menjadi keharuan tersendiri bagi saya sebagai seorang ibu. Ketika pada saat itu sebelum menjadi anggota DPR ini, Mas, saya memang persis sebelum jadi anggota DPR saya menjadi staf sus Menteri Perdagangan. Pada saat saya menerima SK menjadi staf sus Menteri Perdagangan, disitulah anak saya menyampaikan ke saya, Bunda, saat ini Bunda tidak hanya menjadi milik kami. Saat ini Bunda sudah menjadi milik negara dan Bunda didedikasikan kepada negara sehingga kami jangan menjadi prioritas. Itu kesadaran dari anak saya sehingga apalagi ketika saya menjadi anggota legislatif, anak saya pun mengulangi hal yang sama ketika saya dilantik ya, dilantik mengucapkan sumpah dan janji ketika di bulan Oktober 1 Oktober 2019 itu anak saya juga menyampaikan hal yang sama, Bunda sekarang Bunda milik bangsa dan negara dan milik masyarakat, khususnya milik masyarakat yang diwakili. Oke. Baik Ibu, kalau misalkan bicara soal permasalahan yang ada di saat ini gitu ya, entah itu kekerasan terhadap wanita, terus juga bahkan radikalisme, terorisme gitu kan. Nah, Bu Eva kan ini juga seorang santri gitu ya, yang notabene pasti paham betul bagaimana kehidupan di dalamnya gitu. Tapi terkadang saat ini entah itu pesantren ataupun santriwati ini sedikit dibilang mendapatkan efek bahwa terorisme itu mungkin berasal dari pesantren dan sebagainya macamnya. Tanggapannya Ibu mungkin gimana? Maksudnya Mas ada mungkin stigma pesantren yang kaitannya dengan radikalisme ya Mas. Iya Ibu. Saya sedikit mengambil istilah yang pernah dipakai oleh salah satu Kapolri ya. Salah satu Kapolri di masa lalu, bukan Kapolri yang sekarang, itu pernah menggunakan istilah seperti ini. Dan saya sepakat dengan itu, bahwa radikalisme itu tidak ada kaitannya dengan agama. Betul. Radikalisme tidak ada kaitannya dengan agama, baik itu agama apapun tidak ada kaitannya. Bahwa radikalisme itu adalah kondisi atau memang sesuatu yang memang dikondisikan atau terkondisi begitu ya, memang terbentuk atau dibentuk gitu dengan sedemikian rupa. Jadi tidak ada kaitannya agama. Nah ketika tadi Mas Adam menyampaikan dengan pesantren itu, jadi menurut saya setuju dengan statementnya sang Kapolri ini, mantan Kapolri ini, bahwa memang radikalisme itu tidak ada kaitannya dengan pesantren apalagi begitu. Nah ketika itu terjadi, mohon maaf, ada di beberapa pesantren, ya itu soal oknum dan kemudian memang pas di situ saja begitu. Tapi tidak ada kaitannya atau tidak related secara langsung begitu ya antara radikalisme dengan pesantren. Oke, baik Bu. Kalau misalkan
kasus yang sekarang ini mungkin bikin heboh gitu ya. Bagaimana seorang guru agama gitu ya, dia sampai melakukan tindakan asusila kepada murid-muridnya. Nah itu kan artinya apakah nantinya memang para orang tua mereka akan justru aduh jangan deh Jadi atau apatis ya. jadi khawatir gitu anaknya jadi korban. Iya, saya jadi merasa insecure dengan Betul. ini ya, dengan putra-putranya yang disekolahkan di pesantren. Ya Mas Adam, ini menjadi keresahan bagi saya juga, yang saya pernah menjadi santri gitu. Saya sekian tahun menjadi santri, saya merasakan betul manfaat menjadi santri. Di situ saya belajar bersosial, di situ saya belajar kemandirian, di situ saya yang pasti belajar agama ya, dan lain sebagainya. Artinya dasar kita sebagai anak bangsa atau generasi bangsa itu fondamennya itu memang betul-betul diajarkan di pesantren itu. Nah, adapun sekarang terjadi seperti ini yang sekarang akhir-akhir ini marak terjadi ya, yang hal-hal yang kita tidak harapkan, yang sangat kita sayangkan. Menurut saya ini persoalan kembali lagi persoalan oknum. Saya pada kesempatan ini izinkan saya menggunakan ini untuk menyampaikan kepada semuanya, kepada para pendengar dan siapapun yang menyaksikan ini, bahwa saya mengutuk perbuatan keji ini. Tidak pantas dinamakan, apalagi seorang ustadz begitu ya, tidak pantas disandang oleh seorang ustadz yang melakukan ini. Tidak ustadz pun tidak pantas, apalagi ustadz. Nah, oleh karena itu saya minta kepada seluruh aparat hukum, seluruh lembaga hukum, khususnya Polri, untuk menuntaskan kasus ini, menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan secara adil. Agar apa? Agar ada timbul efek jera, tidak lagi kesemena-menaan, kesewenang-wenangan yang digunakan oleh para pengajar di manapun juga. Tidak hanya di pesantren, apalagi di pesantren ya, melakukan hal yang serupa. Kita dengar kemarin juga ada dosen kepada mahasiswanya. Kita dengar guru kepada siswanya. Kemudian kita dengar lagi yang baru saja ustadz dengan para santrinya. Ini sangat menyesakkan dada tentunya. Nah, sekali lagi persoalan oknum ini saya minta kepada Polri untuk segera menyelesaikan ini dengan baik dan transparan, sehingga publik bisa tahu, publik bisa mengikuti dan timbul efek jera di kemudian harinya. Oke, artinya kita jangan terlalu berpikir macam-macam gitu ya, Bu, jangan terlalu insecure juga, karena kan ya Ibu contoh bukti nyatanya kan bahwa Ibu seorang santri juga dan sukses juga, artinya kan. Wah, kalau bicara sukses saya rasa masih jauh lah Mas, tapi ya kita melihat beberapa alumni santri yang bisa yang jadi top figure ya. Alumni santri yang kita tahu bisa menjadi panutan begitu. Dan banyak kok alumni santri yang sukses di segala bidang gitu, tidak hanya mungkin politisi dan lain sebagainya, banyak yang jadi pengusaha, jadi di akademisi begitu. Jadi kalau terus kemudian kita, kalau dalam bahasa Jawa, maaf Mas saya ini orang Jawa, nggak bisa kita gebyah uyah itu apa ya, mengeneralisir sebuah kasus atau satu masalah. Saya rasa lebih baik kita melihat banyak sisi positif yang didapat daripada satu titik nilai negatif yang kemudian menjadi rusak semuanya gitu. Kalau bicara soal peran wanita nih ya Bu, ini bisa menjadi peran yang sangat kuat, tapi juga bisa menjadi semacam pelaku juga. Nah, misalkan contohnya kayak kasus yang waktu itu terjadi di Mabes Polri, penyerangan oleh perempuan muda juga gitu ya. Nah, ini apakah memang tingkat keterpaparan wanita atau informasi-informasi yang didapat itu tidak istilahnya tidak bisa dicerna dengan positif kah atau seperti apa nih Bu? Saya rasa bukan begitu ya. Saya rasa begini, ini fenomena yang baru yang pada saat itu yang kita lihat, bahwa modus operandi yang digunakan itu sudah melalui perempuan.
perempuan, dan kemudian juga anak. Nah, ini yang sekali lagi meresahkan kita semua. Dan ini saya yakin BNPT sudah bergerak untuk bagaimana mengantisipasi itu, khususnya dalam pencegahan. Saya berharap BNPT segera berlari untuk bisa memberikan melakukan strategi-strategi dalam pencegahan yang modus operandinya sudah kita tangkap pada saat itu melalui perempuan. Perempuan itu kan begini ya Mas Adam, kalau kita melihat dari rumus psikologinya gitu yang sering kali kita dengar, perempuan itu logikanya satu gitu, katakanlah kita semuanya itu dalam nilai 10 gitu, logikanya 1, emosionalnya 9 gitu. Saya belum tahu kebenaran dari rumus ini, namun anggap saja ini benar. Terus kemudian kalau laki-laki itu emosionalnya 1, logikanya 9, kebalikan. Nah, persisnya secara pastinya antara 9 dan 1 secara persentase saya pun belum tahu, tapi katakanlah gitu. Itu benar bahwa sisi emosional, perasaan, keterlibatan rasa itu dari perempuan itu lebih dibandingkan laki-laki. Katakanlah itu benar. Nah, sisi inilah yang kemudian digunakan modus operandinya, bahwa sentuhan emosional, sentuhan perasaan itu digunakan untuk kemudian melakukan satu tindakan yang dalam strategi radikalisme itu digunakan gitu. Oke, ini kan artinya memang harus dari sisi pencegahannya, Bu. Ya, kalau misalkan kita lihat bagaimana sekarang harusnya anak-anak muda yang mungkin dari tingkat SMA, SMP harus kita bina, kita bimbing untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah ini menurut Ibu apakah sudah cukup berjalan agar bisa nantinya tidak ada lagi ya anak muda, khususnya wanita nih yang justru melakukan tindakan seperti itu, Bu? Iya, saya optimis ya. Saya optimis ini sudah dilakukan oleh akan terus dilakukan dan akan lebih meningkat ini dilakukan oleh pemerintah, karena apapun yang harus kita jaga, yang harus kita kita rawat itu adalah generasi bangsa. Gitu. Generasi bangsa ini kan aset kita bersama. Nah, aset inilah yang harus kita jaga bersama. Bagaimana tidak terinfluence hal-hal yang tidak kita harapkan gitu kaitannya dengan radikalisme. Oleh karena itu pendekatan pada generasi muda inilah yang harus kita jaga bersama gitu. Mulai dari kecil misalnya keluarga gitu kan. Nah, terus kemudian dari lebih besar lagi begitu. Organisasi kepemudaan dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu saya berharap dan saya yakin BNPT sudah dan akan lebih meningkatkan strategi ini. Jadi pendekatan kepada generasi bangsa, anak-anak muda, terus kemudian dari skup yang dari skup kecil dan kemudian sampai ke organisasi. Nah, kalau bicara dari skup kecil, Mas Adam, itu yang pertama mungkin harus dilakukan adalah bagaimana pendekatan kepada para ibu. Nah, para emak-emak nih. Karena apa? Karena emak ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Betul. Sekolah pertama untuk anak-anaknya. Dan bagaimana bisa merubah atau mengkondisikan sebuah keluarga itu memang dalam tanda kutip ya di tangan ibu-ibu atau mak-mak ini. Oleh karena itu saya berharap kepada BNPT yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah, oleh negara untuk melakukan ini, baik itu pencegahan maupun penindakan, terutama dalam hal pencegahan. Bagaimana pemetaan yang seperti ini bisa dilakukan dengan baik. Betul. Pak Kepala BNPT beberapa kali dalam rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja dengan Komisi 3 menyampaikan program-programnya yang menurut kami cukup bagus untuk kemudian bisa diaplikasikan ke masyarakat gitu. Pendekatan-pendekatan yang tadi saya sampaikan itu sudah tersampaikan juga oleh Pak Kepala BNPT, Pak Boy, untuk
sedang dan akan ditingkatkan untuk bisa dilakukan. Oke. Ya. Bu Eva ini kan sudah datang ke Cafe Toleransi nih. Iya, Nah. ini tadi saya juga kaget Mas. Oh kok keren banget ini kafenya ini. Wah, Nah, ini udah ya. disiapkan nih Bu minuman favorit. Terima kopi. kasih ya. Kok tahu banget kalau saya ini penikmat kopi. Oh, gitu. Nah, nih Bu, kalau misalkan cowok-cowok kan kalau misalkan mau lebih fresh, mungkin pagi-pagi cari inspirasi kan ngopi nih ya Bu. Kalau misalkan perempuan, Ibu juga ngopi? Kebetulan Atau- saya memang penikmat kopi. Jadi Oh. kalau dalam sehari itu paling tidak harus 1 cangkir kopi lah gitu. Ah, gitu ya. Hanya kalau saya tanpa gula, Mas. Nah, makanya ini tadi saya kaget. Kenapa ini tahu banget ya ini tanpa gula dan memang kopi yang yang Pas ya, Bu, Bu, ya? saya pas. Ya, Oke. terima kasih. Iya, Bu Eva, kalau misalkan bicara tentang hukuman gitu ya, kepada pelaku terorisme gitu ya, banyak yang mengusulkan bahwa tindakan mereka sangat istilahnya sangat keji gitu ya, menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa, bahkan yang banyak yang mengusulkan untuk tindakan hukuman mati. Tapi ya lagi-lagi banyak pro kontranya. Ada yang bilang bahwa itu bisa melanggar HAM dan sebagainya macamnya. Ini apakah memang seharusnya apa gitu Bu? Apakah memang selayaknya dihukum mati atau justru dibina agar bisa kembali bermasyarakat gitu loh Bu? Ya, soal hukuman mati, Mas, ini memang jadi pro kontra ya. Yeah. Pro kontra di mana di beberapa negara besar itu hukuman mati ini memang dipertimbangkan. Namun memang kita harus melihat, kalau ini dari sisi saya pribadi, saya harus melihat bahwa dampak dari tindakan yang dilakukan itu memang harus menjadi dasar pemikiran atau pertimbangan tersendiri untuk memberikan satu keputusan hukum gitu, hukuman gitu ya. Apakah memang harus dihukum mati ataukah tidak? Menurut saya tindakannya itu harus kita lihat kembali gitu. Kalau memang itu berat dan kemudian setelah dipertimbangkan ini membawa dampak yang akan lebih besar, jauh lebih besar lagi, saya rasa hukuman mati itu perlu dipertimbangkan. Gitu. Dipertimbangkan artinya dipertimbangkan untuk dilakukan gitu ya. Nah, namun kalau kemudian jadi tergantung dari seberapa besar atau seberapa berat tindakan yang sudah dilakukan. Oke, Bu Eva, ini sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih ada sedikit Q&A semacam quiz jawab jujur nih Bu Eva. Oke. Aman nih Bu ya. Oke, ini nanti maaf Bu, Ibu ambil nanti pertanyaannya saya kasih ke saya aja, ntar saya yang bacakan. Oke, saya yang milih sendiri. Iya dong. Semoga pilihan saya tidak berat. Oke, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok saya nggak nemu-nemu. Ya. Oke, maaf Ibu. Siap. Oke, yang pertama. Jawab jujur ya Bu ya. Ya. Jika Ibu dikasih 1 hari tanpa memikirkan pekerjaan, mana yang Ibu pilih? Shopping atau me time? Ke salon mungkin Bu? Shopping itu bagian dari me time. Oh gitu ya? Oke deh, shopping atau nyalon deh? Shopping. Shopping, Ya. oke. Shopping itu termasuk window shopping ya Mas? Artinya nggak benar-benar kita shopping ya? Oke. Semoga ini hadiahnya mobil. Oh enggak ya? Kayak quiz ya Bu ya? Iya. Oke, maaf. Oke, saat bertemu mitra deradikalisasi, apakah ada momen yang tidak bisa terlupakan Bu? Mungkin pada saat tugas atau apa bertemu dengan mitra derat? Sebut saja ex-napiter ya Mas. Ex-napiter ya. Ya, ex-napiter, saya beberapa kali ketemu dengan ex-napiter dan memang saya punya hubungan baik lah, komunikasi baik dengan saudara-saudara saya ini. Namun saya tidak pernah menggunakan kalimat ex-napiter. Iya. Ya, karena menurut saya bisa dibilang ex-napiter itu tidak ada gitu. Nah, Oke. kita sebut saja bahwa ya saudara-saudara kita yang tergabung dalam misalnya yayasan apa Ya, atau apa gitu saja. Nah, saudara-saudara kita ini saya sempat ketemu dengan istrinya, ya, Oke. istrinya salah satu. Nah,
Salah satu yang baru saja keluar dari tahanannya atau masa hukumannya itu istrinya bilang ini, saya bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah. Sekarang katanya istrinya, sekarang saya ayem Bu, ayem itu apa ya? Sekarang saya lega. Nah, sekarang saya ayem Bu. Karena apa? Karena suami saya sekarang ini jualan dagang mie ayam kalau nggak salah waktu itu jualan mie ayam. Jadi artinya kehidupan perekonomian keluarga itu berjalan dengan baik. Walaupun tidak banyak tapi cukuplah untuk makan kami. Sehingga saya berterima kasih kepada pemerintah. Artinya apa? Artinya masa tahanan yang dijalani itu diterima dengan syukur oleh keluarga, saudara-saudara kita. Baik. Itu, Mas. Selanjutnya, apa pesan hangat seorang pemimpin seperti ibu kepada anak-anaknya setiap pagi? Jaga hati, jaga diri, dan lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk diri kita, keluarga, dan bangsa. Mantap. Satu lagi, berapa nilai program-program BNPT di mata ibu? 1-10. Berapa? Oh, nilainya. Berapa nilainya program-program BNPT? 7. 7 Bu. Ya. Kenapa 7? Karena kalau saya jawab 9 atau 10 tidak ada upaya BNPT untuk memperbaiki lagi. Jadi saya yakin BNPT akan bisa punya nilai 9 ataupun perfect. Tapi tidak saya katakan karena apa? Saya pengen BNPT melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke, mantap. Terima kasih. Soal program-program yang sudah digarap gitu ya Bu oleh BNPT, dan salah satunya kan tadi kan dia memperdayaan ex-napiter, mitra daerah. Nah, bahkan memang sampai saat ini sudah cukup oke kah? Apakah sudah sejalan dengan yang dimau oleh Komisi 3 atau seperti apa? Sebetulnya bukan dimau Komisi 3 ya. Saya berharap yang dimau oleh rakyat. Jadi saya melihat sendiri Mas Adam, bagaimana Pak Kepala BNPT terjun langsung datang ke beberapa pesantren. Tidak hanya pesantren-pesantren yang dianggap oleh orang-orang itu punya stigma yang kurang baik, namun juga semua pesantren didatangi. Dan tidak hanya pesantren yang didatangi oleh Pak Kepala BNPT, di beberapa simpul-simpul agama yang lain pun juga dikunjungi. Dan kemudian saudara-saudara kita yang baru saja menyelesaikan masa tahanannya pun, masa hukumannya pun itu juga dibina dengan baik. Artinya saya melihat ini adalah upaya merawat komunikasi dengan saudara-saudara kita yang telah dalam tanda kutip ya, telah insaf, tanda kutip ya sekali lagi. Insaf dalam tanda kutip, dan kemudian juga bagaimana melakukan komunikasi silaturahmi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan oleh negara kita, diharapkan oleh pemerintah melalui BNPT bisa menjaga atau menyampaikan soal kalau dalam bahasanya Pak Boy itu kan Indonesia Harmoni. Nah, Indonesia Harmoni kepada seluruh lapisan masyarakat. Saya rasa upaya-upaya ini luar biasa ya, walaupun memang tidak ada yang sempurna. Masih ada beberapa kekurangan yang pasti harus dilakukan oleh BNPT. Oleh karenanya tadi saya memberikan nilai 7 gitu ya. Seharusnya 6. Seharusnya 6 malah itu. Seharusnya 6 begitu. Kenapa? Biar kemudian berlari cepat ini. Tapi kalau kita sudah berikan nilai 9 maka tidak ada yang berlari gitu. Nah gitu. Tapi kan ini juga ada program-program yang difokuskan oleh BNPT nih Bu. Misalkan KKTN gitu ya, kawasan khusus terpadu Nusantara, atau warung NKRI yang dia semacam wadah
diskusi namun tetap mengedepankan nilai-nilai positif. Kan sudah. Itu keren loh, itu Ah. program itu keren. Saya mengapresiasi betul program itu ya. Apalagi kalau misalnya kayak ini nih, Mm. kafe toleransi, oh kan keren banget ini kafe toleransi. Nah, saya berharap kafe toleransi ini bisa diberikan di beberapa simpul anak muda kita. Nah, saya rasa itu menjadi satu ide ya. Ini tadi saya lihat kafe toleransi, wah keren juga ya. Saya boleh dong nanti saya dibantu oleh BNPT bikin kafe toleransi ini di dapil saya, nah, Mantap. gitu. Iya, dapil saya kebetulan di ini Mas. Oh nggak ditanya ya, tapi saya pengen Nggak apa-apa. saya pengen cerita. Dapil saya Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali, Jawa Tengah 5. Iya. Nah, saya merasa kalau misalnya ini kafe toleransi ini ada di Solo dan sekitarnya, wah rasanya ini konstituen saya senang banget nih kalau ada kafe-kafe semacam ini. Apalagi kalau kafe ini pasti akan disambut baik oleh kawan-kawan pelaku usaha swasta yang di bidang kopi ya. Nah, ini kan bisa sinergitas antara pemerintah yang dalam hal ini BNPT itu dengan pengusaha swasta, pelaku usaha swasta. Untuk apa? Untuk memberikan nilai-nilai Indonesia harmoni kepada generasi bangsa. Oh, dapat judul nih Mas. Ya, mantap. Nah, tadi kan bicara soal Solo Raya gitu ya, Ibu kan juga pasti sering berkunjung gitu ke teman-teman dari mitra delegasi, terus juga Yayasan Gema Salam di Solo. Nah, apakah memang sudah kolaborasinya sudah pas nih, Bu? Tapi sebentar nih Mas, ini kok tiba-tiba suara Mas Adam jadi begini. Ini karena saya tadi bisa kasih nilai 7 atau 6 itu ya. Jadi saya keselak nih, Bu. Ini ada orang nervous. Kita minta ini aja dulu Mas, air putih hangat dulu aja tuh biar suaranya lancar. Oke, jadi Bu coklat lagi deh, Bu. Sambil tunggu ya di belakang kita order dulu. Order dulu. Ini yang jualan mana ini? Kita order dulu air putih hangat ini. Katakanlah yang jualan denger nih, penjual, pemilik kafe tolong hadirkan air putih hangat nih buat Mas Adam nih. Mas ngomong kayaknya kita pas ya, ada Adam dan Eva. Wah, Adam keren. dan Eve gitu ya. So romantis. Jadi maksudnya kita ngobrol soal intoleransi itu ya ada biar ada sisi-sisi romantis. Iya dong, harus. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Tadi sampai Gema Salam ya. Iya, Bu. Ya sebetulnya sih menurut saya yayasan seperti ini banyak Mas, nggak hanya Gema Salam. Ya, alhamdulillah kalau dengan Gema Salam memang komunikasi saya baik dengan kawan-kawan atau dulur-dulur kalau saya biasa nyebutnya ya, karena saya orang Jawa, dulur-dulur saya di Gema Salam itu komunikasi saya baik. Ada satu kegiatan menarik nih Mas. Tapi ini insya Allah tidak mempengaruhi keikhlasan. Jadi setiap hari Jumat kita ada Jumat berkah. Nah, saudara-saudara kita di situ tuh dulur-dulur Gema Salam itu ada beberapa usaha, ada dagang soto, ada juga dagang wedangan. Wedangan itu kalau di Jakarta bisa ada yang nyebut angkringan itu, ya nasi bungkus. Nah, ya kita biasanya nyebutnya goku. Mas Adam tahu goku? Goku itu sego kucing. Sego kucing, Bu. Ya, kesannya Japanese ya. Sego kucing. Sego itu artinya nasi, kucing ya kucing gitu. Jadi maksudnya atau biasa kita sebut itu jinggo itu loh Mas. Nasi jinggo itu. Nah, itu kalau di Solo itu kita seringnya nyebut goku. Goku itu ya nasi yang harganya memang ya satu bungkusnya kecil Mas. Jadi kalau orang makan itu biasanya nambah lagi. Kalau badannya Mas Adam ini kira-kira 3 bungkus lah, kira-kira begitu. Oh, kurang. Itu plus satenya kan, Bu. Gitu ya. Ya sudahlah, pokoknya begitu. Kalau saya mungkin cuma setengah aja Mas, setengah bungkus. Nah, itu biasa dibagikan di hari Jumat dagangannya itu. Nah, kita biasa kolaborasi kerjasama setiap hari Jumat. Saya membeli dagangan mereka dulur-dulur ini dan kemudian mereka membagikan kepada masyarakat secara gratis ya. Itu kita sebut Jumat berkah. Nah, biar apa? Kalau mereka membagikan begitu saja, bahasa saya begini, bukan bahasa tapi memang beneran.
saya dengan mereka begini, pahala tuh bagi-bagi dong, masa pahala cuman kalian doang yang dapat gitu. Saya pun juga pengen dapat pahala itu, pahala Jumat Berkah, sehingga saya mau kita join aja. Separuh itu pakai hasil dagangnya saudara-saudara gitu. Dagang kamu hasilnya silahkan separuh saya. Jadi biar kita pahala pun juga kolaborasi gitu. Ya, jadi kita kan mensiasati pahala. Ada politik pahala ya. Nah, itu kita lakukan. Terus kemudian saya juga memberikan bantuan, sebetulnya pemerintah memberikan bantuan kepada dulur-dulur kita ini di Yayasan Gema Salam, itu berupa membantu dagang atau produksi UMKM mereka. Jadi mereka kan kebanyakan jual makanan apa matengan nih. Saya minum sedikit ya Mas. Boleh, silakan Bu. Mereka jual matengan. Matengan itu maksudnya kayak makanan siap saji. Mie ayam ya bukan siap saji juga sih, diolah gitu ya. Terus ada yang siomay, ada yang apalagi waktu itu. Nah, kita bantu alat produksinya. Jadi alat pencetak mie dan waktu itu bakso juga gitu untuk membuat siomaynya. Nah, saya kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Jadi Kementerian Perdagangan dalam hal ini ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak Oke itu memberikan bantuan, mempercayakan kepada saya untuk bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita ini. Alhamdulillah berjalan baik, jualannya juga alhamdulillah lancar dan memang enak gitu ternyata resep-resep yang digunakan juga bagus. Ya saya berharap itu semua menjadi berkah dan manfaat untuk semuanya. Iya betul Bu. Apakah memang modal usaha seperti ini yang dibutuhkan mereka untuk dia kembali bermasyarakat? Kan biasanya orang-orang atau ex-napiter gitu ya, dia untuk kembali ke masyarakat kan pasti kan orang stigmanya negatif. Iya betul ya. Saya rasa ya betul. Jadi kayak seperti misalnya saya sengaja untuk datang kepada kawan-kawan ini, dulur-dulur ini untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa ya ini sama saudara-saudara kita juga, bahwa memang manusia itu tidak luput dari kelalaian, kesalahan. Itu namanya juga manusia. Kalau dalam hadis itu disebut al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jadi memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, sehingga ya ini kita hadirkan ya ini manusia biasa bukan malaikat, sehingga ya bisa hidup bersosial dengan kita secara biasa. Dan mari kita hargai mereka-mereka ini, saudara-saudara kita ini yang dagang gitu. Ya ingin selumrahnya manusia yang berusaha secara ekonomi. Oke, baik Bu. Terakhir nih Bu Eva. Nah, harapan dari Ibu nih untuk masyarakat di Indonesia gitu ya, agar tetap patuh hukum juga, terus melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan juga mengedepankan hak-hak asasi manusia, Bu. Harapannya gimana? Ya. Mungkin satu kalimat pendek. Indonesia harmoni. Indonesia harmoni. Ya, jadi ketika Indonesia harmoni seperti launching kalimat tagline yang di-launching oleh Pak Kepala BNPT ini, saya setuju sekali. Indonesia harmoni itu adalah kata kunci. Harmoni di situ harmoni apa? Harmoni lahir batin. Harmoni lahir batin itu bagaimana di situ ada kecerdasan hati, kecerdasan pikiran yang memahami bahwa kita adalah bagian dari masyarakat bernegara, yang kita juga dalam negara hukum, kita masyarakat bagian dari masyarakat yang bersosial. Kita tahu kita ada di negara Indonesia yang berbineka tunggal ika, kita ada keberagaman di sana dan harus ada toleransi di dalamnya. Saya rasa cuman satu, Indonesia harmoni. Indonesia harmoni. Iya. Baik, terima kasih Bu Eva sudah Sama-sama. mau hadir di sini. Iya. Semoga kita diskusinya juga bisa bermanfaat juga dan menginspirasi juga ya bagi masyarakat semua. Amin, amin. Semoga berkah dan manfaat. Saya pun merasa tersanjung Mas Adam diundang ke Cafe Toleransi ini. Sekali lagi saya berharap Cafe Toleransi ini tidak hanya ada di sini, namun juga ada di tempat-tempat yang lain. Dan sekali lagi saya dengan senang hati membuka pintu kalau Cafe Toleransi ini kita dirikan di daerah pemilihan saya. Tentu tidak hanya BNPT harus mengajak
kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama mewujudkan kafe toleransi ini. Oke, Gitu. baik Bu Eva. Ya. Ya, saatnya kami pamit. Saya Adam Suranegara bersama dengan Saya Eva Yuliana, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, anggota Komisi 3. salam damai dan salam Salam Indonesia Satria.